أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya Allah yang maha agung dan maha suci, segala puji hanya bagimu. Kami bersyukur atas nikmat dan keberkahan yang kau berikan pada kami. Salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa cahaya dan petunjuk menuju kebenaran. Kami berdoa doa terbaik untuk pembina kami, khususnya Wak Jainal beserta keluarga, agar senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap urusan. Kami juga memohon keberkahan dan perlindungan bagi pembimbing kami, Om Irwan beserta keluarga, agar selalu dalam naungan kasih sayang dan rahmat yang agung maha suci ya Allah. Semoga juga kepada asisten pembimbing, Dewan Pembina, semoga beliau-beliau senantiasa diberikan hikmah, kesabaran, serta keberkahan dalam membimbing umat ikhwan wal akhwat menuju kebaikan. Kami panjatkan juga doa terbaik bagi jajaran kepengurusan agar selalu diberikan kekuatan dan keteguhan dalam menjalankan amanah demi kemajuan YPPI Sijak Tapok. Tak lupa kami memohon agar Iwan dan Akhwat YPPI Sijak Tapok senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat-Mu, selalu diberikan kelapangan hati, sehat walafiat, dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Demikianlah pembukaan yang kami sampaikan sebagaimana adanya. Selanjutnya kami sampaikan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pembukaan pintu langit sudah dibuka. Yang kedua, Gema Kalam Ilahi yang insya Allah akan disampaikan Cakman. Waktu tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahum lana laghaizun wa inna
لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Yang saya bacakan surah Asy-Syu'ara ayat 55 sampai 68 yang artinya, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga. Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah halnya dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar atau mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mutaramin, al mukarram wal mutaram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan.
pembina Majelis PPI Sejabot Takpok, Om Jenal beserta keluarga beliau, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin, dipermudah segala urusan-urusan beliau, dan juga senantiasa mendapat limpahan rahmat karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Al-Mukarram wal-Mutaram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan juga kita banggakan pembimbing kita di Majelis PPI Sejabot Takpok, Om Irwan, juga beserta keluarga beliau, selalu kita munajatkan kepada Gusti Allah, semoga selalu senantiasa berada di dalam kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin, dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para asisten pembimbing, baik Mas Inok maupun Bang Kelly, dan juga para pengurus Majelis PPI Sejabot Takpok, segenap Dewan Ustadz, Koordinator Ustadz, dan para ikhwan akhwat, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hadir, semoga kita semua yang hadir selalu senantiasa mendapat pandangan rahmat kasih sayang dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat kasih sayang Gusti Allah, dengan nikmatnya kita bisa berkumpul kembali di majelis yang kita cintai dan insya Allah penuh barokah. Dan juga salawat beserta salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita diberi kekuatan oleh Gusti Allah untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan kelak mendapatkan syafaatul utsma dari beliau baginda Rasulullah SAW. Ya, secara garis besar yang tadi saya bacakan itu menceritakan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang ketika dalam keadaan terdesak karena dikejar oleh Fir'aun beserta kaumnya, dan di saat itu pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata, jelas, nampak, sehingga diperintahkan anidrib bi'asokal hajar, disuruh memukulkan tongkat yang berada di tangan Nabi Musa, ya, sehingga terbelahlah lautan dan membuat suatu jalan yang bisa dilalui oleh Nabi Musa beserta kaumnya. Ini salah satu mukjizat yang diberikan oleh Gusti Allah untuk bisa menambah keimanan mereka yang mau mengikuti jalan keimanan. Tetapi ada juga mereka yang sudah diperlihatkan mukjizat, sudah ditampakkan tanda-tanda kebesaran Gusti Allah, tapi mereka tetap tidak beriman. Dalam ayat yang lain dijelaskan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengunci mati qalb-qalb mereka, dan atas pendengaran mereka, atas penglihatan mereka itu ada yang menutupi, dan bagi mereka siksa yang pedih. Dari sini kita berupaya bersama-sama untuk bisa selalu senantiasa berada di dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ta'awudz yang merupakan ijazah, ya, kalau kata Om Irwan, ijazah kita TBS, ta'awudz basmalah syahadat, yang tentunya harus kita isi, ya, ibarat golok, udah dikasih golok, nggak kita asah, nggak kita rawat, pasti itu golok akan tumpul. Yang tadinya tajam baru dikasih tajam, karena nggak diasah, nggak dirawat, akhirnya tumpul. Kalau udah tumpul, nggak bisa dipakai, nggak bisa buat motong. Udah nggak tajam, ya paling buat mainan bocah yang ada. TBS ini harus selalu kita upayakan agar senantiasa tajam. Ta'awudz, memohon perlindungan kepada Gusti Allah, salah satu cara mengisinya adalah dengan adanya
perbuatan, ketika kita memohon perlindungan kepada Gusti Allah, tentunya ada upaya yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Ketika Gusti Allah memerintahkan Kanjeng Nabi Musa mau memberikan pertolongan kepada Kanjeng Nabi Musa, enggak serta-merta itu laut terbelah, tapi harus ada upaya. Salah satunya adalah dengan memukulkan tongkat yang ada di tangannya. Nah, dengan upaya itu sehingga turunlah pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita bertawud. Nggak bisa kita hanya bertawud dengan ucapan perkataan tanpa adanya aplikasi perbuatan yang kita lakukan di setiap hari-hari kita. Ya, kalau malam Sabtu, malam Minggu, Om Irwan menjelaskan ketika kita pengen berlindung dari hujan, tentunya upaya kita adalah nyari tempat berteduh. Ya, lagi di jalan naik motor kehujanan. Gimana caranya agar terhindar dari hujan? Ya, kita nyari tempat yang bisa berteduh. Ya, ada upayanya, nggak terus kita minta aja, ya Allah, saya minta biar nggak kehujanan, berlindung kepadamu dari hujan, tapi masih di situ, kira-kira gimana? Ya tetap kehujanan, basah kuyup. Nah, TBS ta'awud ini adalah upaya aplikasi perbuatan yang langsung kita kerjakan. Bukti bahwa kita memang benar-benar berlindung kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah berlindung kepada Gusti Allah dengan melaksanakan perintahnya dan berusaha berupaya untuk menjauhi larangan-larangannya, sehingga dapat hadiah dari Gusti Allah, yaitu berupa basmalah. Apa salah satu isi dari basmalah? Salah satu isi dari basmalah adalah sifat welas asih. Saling asa, saling asih, saling asuh, kepedulian terhadap sesama hidup. Ya, salah satunya nih mendekati Idul Adha, Idul Kurban, yang memiliki keluasan rezeki bisa langsung berkurban 1 kambing. Tapi yang masih belum mencukupi, ya kita gotong bareng-bareng. Ya, digotong bareng-bareng. Ya, insya Allah semuanya diberi kesanggupan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada waktu berapa minggu ini? 2 minggu ya? Ya, ya insya Allah lah bareng-bareng. Lah itu basmalah adanya sifat welas asih. Makanya ada dalam kitab Nasoil Ibad yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, dijelaskan di situ inna jami'a awamirillah turja'u ilal khoslatain. Seluruh perintahnya Gusti Allah itu bermuara. Ya, biasa mancing jadi bahasnya muara, Bang. Ya, bukan. Bermuara kepada 2 perkara. Jadi semuanya perintahnya Gusti Allah ini bermuara kepada 2 perkara. Yang pertama at-ta'zimu lillah, mengagungkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecilnya di dalam sholat kita. Sudahkah dalam sholat kita merasakan keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala? Hadir kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita. Ya, makanya dalam sholat itu yang difokuskan adalah zikrullah. Ingat kepada Gusti Allah, merasakan keagungan Gusti Allah, dan tidak difokuskan kepada bacaan-bacaan, termasuk bacaan ayat Al-Quran. Kalau dalam sholat difokuskan kepada bacaan ayat Al-Quran, lah kita kalau lagi sholat kira-kira bacanya gimana? Kedengaran enggak? Kan enggak.
ya lafaznya, makhrajnya, ya kan? Maka difokuskan kepada zikrullah sehingga dapat merasakan keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan tahadus bin nikmah ini pernah waktu puasa, ya waktu taraweh, pernah saya bahas bab ini yang saya dapat dari YPPAI, saya sampaikan kepada masyarakat di luar bab sholat, yang ketika sholat kita nggak hanya fokus kepada bacaan, fokus kepada sholat, awal takbir selesai salam kelar, nggak ada yang dirasa, ya nggak ada rasa keagungan yang bisa dinikmati. Sedikit saya bahas ketika itu dan nggak lama ketemu lagi beberapa hari kemudian salah seorang jamaah itu nyamperin saya dan ngomong dia, alhamdulillah saya usianya udah berapa ya? Udah di atas 50 lah. Hampir 60. Selama ini saya sholat belum pernah merasakan sholat yang seperti ini, kata dia. Yang seperti apa? Saya manggilnya babe-babe aja, emang udah agak tua. Sholat kayak apa beh? Yang kemarin dibahas itu langsung saya pakai, saya praktekkan, dan ternyata baru ini saya merasakan sholat yang tidak saya rasakan sebelumnya. Tuh, ya alhamdulillah. Makanya di situ ada at-ta'zimu lillah, mengagungkan Gusti Allah dalam setiap ibadah kita, baik dalam sholat kita, ya semuanya lah, apalagi sholat daim berarti kan setiap saat, ya setiap waktu pandangannya senantiasa kepada yang hak, mata hati terbuka, bukan hanya mata zohir, untuk bisa melihat keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang dalam dunia tasawuf itu ketika mereka melihat alam semesta langsung melihat kepada hakikat, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya lah ketika kita ngelihat ada apa nih, singkong rebus, apalagi nih pisang goreng. Ketika ngelihat ini, yang fokusnya bukan pada singkong rebus doang, tapi emul kan gitu. Misalnya besok Amul misalnya nggak hadir, nggak ada beginian, ingat kan biasanya ada singkong, ini Amul nggak ada, jadi misalnya. Ya, orang-orang yang berhakikat bermarifat pun seperti itu, melihat keagungan, kebesaran, keindahan alam semesta, mereka langsung memandang kepada Sang Pencipta. Wah, Gusti Allah sangat indah ciptaannya, begini-begini dan lain sebagainya. Lah yang kedua, muara daripada seluruh perintahnya Allah, wasyafaqatu li khalqih, welas asih kepada sesama hidup. Udah dua doang tuh. Ketika dalam ibadah kita sudah bisa merasakan keagungan Gusti Allah, mengagungkan Gusti Allah, dan timbul di dalam diri kita sifat welas asih, berarti sudah berbuah ibadah-ibadah yang dikerjakan. Ya kurang lebihnya seperti itu. Sudah sampai ke muaranya itu air yang dari kali dari mana aja nyampe ke muara. Air kalau udah nyampe ke muara, itu sampah-sampah semuanya akan bersih. Air dari kali itu kan sampah apa-apa ada. Ya, mau pempes kayak, mau apa lagi, tanaman-tanaman, pokoknya segala sampah ada, itu semua dibawa sama air kali. Kotor. Tapi kalau udah sampai ke muara, sampai ke laut, secara otomatis air laut itu membersihkan ya daripada sampah-sampah yang dari kali tadi.
Makanya bersih tuh air laut, di tengah-tengah tuh jarang ada sampah, dibawa semuanya ke pinggir. Ya, digiring semuanya ke pinggir itu sampah. Tuh, ini salah satu hikmah yang saya dapat karena sering ke laut, diantaranya itu. Laut merah belum? Lah itu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah. Ya tentunya dalam setiap perbuatan ibadah kita dianjurkan berbasmalah. Kenapa? Karena menisbatkan atau meyakini bahwa segala ibadah yang kita kerjakan ini adalah mutlak karena bentuk kasih sayang dan pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, atas nama Allah. Nah, kalau tafsir umum dengan menyebut nama Allah. Ya kalau udah atas nama Allah ya berarti hakikatnya bukan atas kemauan kita. Misalnya contoh, bupati diundang ke acara, nggak bisa hadir, tentunya dia akan mengutus utusannya untuk bisa hadir di acara itu. Dan ketika ajudannya datang, itu pasti ajudannya bilang, saya atas nama bupati misalnya, ya kan? Atas nama bupati, bukan berarti dia bupati, cuma atas nama bupati ingin menyampaikan begini, 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 begini. Nah ini salah satu yang bisa kita pahami dari kata diaku, ulah ente diaku salah, ya ulah diaku. Ya karena kita mengatasnamakan semuanya atas nama Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, syahadat. Ya, TBS syahadat. Yang pertama tadi aplikasi atau bentuk ibadah kita kepada Gusti Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Gusti Allah. Basmalah dengan adanya sifat belas asih, kepedulian antar sesama. Syahadat, ya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lah ini syahadat ini bagaimana bisa kita peroleh atau bentuk aplikasinya seperti apa? Syahadat ini bentuknya, kejadiannya adalah pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ini bentuk syahadat. Di saat sesuatu kejadian yang seharusnya kita seperti ini, akhirnya jadi seperti itu. Yang tadinya kita sudah tidak mampu, akhirnya bisa dimampukan oleh Gusti Allah dan lain sebagainya. Atau selesainya dari suatu permasalahan dan lain sebagainya. Nah itu salah satu bentuk syahadat. Meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Ya bentuk kejadiannya melalui pertolongan. Ya ini Om Jai waktu tahun kemarin apa 2 tahun yang lalu. Ya pokoknya di sini unik lah. Kenapa saya bilang unik? Pembina kita, ya panggilannya pembina, panggilannya siapa? Om Jai gitu kan. Pembimbing siapa? Om Ir. Nggak ada ustadz-ustadznya pisan gitu. Apa ajengan, apa romo, apa gimana gitu kan. Apa kiai, apa lagi. Udah om-om aja udah panggilannya. Ajudannya, wah, yang dari Jawa Emas panggilannya. Yang dari
Betawi. Betawi, Betawi bang. Betawi. Bang. Panggilannya bang, udah begitu aja. Cuma yang waktu itu pernah kita bahas, ini semua nggak lepas dari kudroh irodahnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin di dalam diri mereka nih para pembimbing, Allah tanamkan sesuatu yang luar biasa. Ya kalau kemarin saya bahas Om Ir, yang bahasanya agak-agak nyeleneh, ya mungkin lagi ini ya begitulah, santai maksudnya. Cuma nyelenehnya itu ketika saya praktekin ya nyata benernya kan gitu. Om Jaya juga sama, beberapa tahun kemarin atau tahun sebelumnya beliau lagi ngomong wejang, tiba-tiba di tahun ini akan ada masalah yang terselesaikan yang bertahun-tahun belum selesai. Waktu itu saya dengar nih Om Jaya lagi ngapa ini. Tiba-tiba keluar kata begitu kan, saya ya udahlah amin aja, amin gitu kan. Tapi ya biidznillah ya bikudrotillah, yang saya juga nggak nyangka bener di tahun itu masalah bertahun-tahun belum selesai, di tahun itu selesai. Tuh aneh tapi ya panggilannya Om aja udah Om, Bang, masih begitu. Cuma ada rahasia yang mungkin Allah simpen rapat-rapat, yang mungkin bisa kita peroleh hanya dengan keyakinan sama ini ajaran, keyakinan ya sama ya majelis lah, perkumpulan kita ini yang kelihatannya ya beginilah, koordinator Ustadz ya begitu modelnya kan. Ya maksudnya namanya koordinator kan pakai jubah gitu kan, pakai apa namanya, ordeng apa-apa kayak kerenan. Iya, makanya lepis biasa. Udeng-udeng kan keren ya, namanya koordinator. Cuma ya itulah, ada sesuatu rahasia yang memang disembunyikan, yang bisa kita peroleh hanya dengan keyakinan. Udah yakin. Kalau nggak yakin biar bagaimanapun ya susah. Ya biar bagaimanapun susah. Tapi kalau yakin walaupun agak nyeleneh, agak ngaco mungkin, namanya yakin ya alhamdulillah. Ya kayak saya pernah, ya ini cerita lagi lah. Ngerjain siapa? Temen ngajar. Gitu mak. Jadi temen ngajar mak sakit udah berapa hari belum sembuh-sembuh. Ketemu saya berdua tuh, emang udah agak sepuh, saya manggilnya emak-emak aja. Kenapa mak meriang man katanya? Lah berobat udah minum obat udah berapa hari, udah 3 hari masih meriang baik. Ya waktu itu saya kerjain tuh, emang sifat isengnya masih ada, ketularan Mas Inok. Emang kalau dekat-dekat Mas Inok keauban, julidnya isengnya keauban. Cuma waktu itu belum kenal bro. Cuma itu tanda lah kalau kamu nanti bakal ketemu sama orang yang kayak kamu, ya itu orangnya nih. Akhirnya saya bilang, mak, ntar nyampe rumah ikutin saya mak. Gimana man? Jidat emak ketok-ketok begini, pipi emak ketok-ketok aja deh begini, ketok-ketok doang ya, sambil ngomong apa ke, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah saya lagi sakit ini ya Allah, sembuhin apa ya Allah, begitu lah. Besoknya ketemu lagi udah seger. Saya tanya kan, saya sampai lupa ngasih tahu begini, sampai lupa. Mak udah sehat mak? Alhamdulillah man. Wih alhamdulillah, kan kemarin kamu yang nyuruh begini kata dia. Lah emang dipraktekin di rumah? Lah iyalah. Lah terus ya alhamdulillah sehat kata dia. Tuh kita mah niat yang ngerjain ya, cuma karena yakin dia, alhamdulillah Allah kasih. Ya intinya mah begitu kan, yakin. Di ajaran ini ya kurang-kurang yakin. Ya begitu dah. Iya, ibarat pedang ya kurang tajam ya. Yang penting harus yakin. Ya yakinnya kepada Gusti Allah. Tapi kan tetap melalui perantara, kan begitu. Ya melalui perantara. Ya kayak Kanjeng Nabi Musa, Allah kasih pertolongan terbelahnya laut melalui perantara
tindakan memukul tongkatnya, idrib bi'asoka, pukullah dengan tongkatmu, al-bahar itu laut tuh, nggak serta merta laut langsung terbelah, enggak, kudu ada upaya lah, kan begitu. Banyaklah kejadian keyakinan di majelis yang tadinya sakit, alhamdulillah biidznillah ke majelis akhirnya Allah kasih kesembuhan. Nah kan begitu. Banyak hal-hal yang di luar nurul, di luar nalar, ya yang aneh-aneh, ya mungkin semuanya merasakan lah. Cuma di perjalanan akhirnya timbul keraguan dan lain sebagainya. Itu namanya proses. Ya proses namanya, selama kita hidup, ya akan selalu ketemulah hal-hal seperti itu. Tapi tetap, berapa kali saya diingatkan ketika ada sesuatu, apakah sebelumnya kamu tidak mendapat pertolongan sehingga saat ini kamu bingung? Tuh, orang kalau masih bingung ngadepin hidup berarti mata hatinya masih tertutup. Ya kayak saya masih bingung. Kalau saya Ibnu Athaillah dalam kitab Syarah Al-Hikam, wah keluar lagi nih setelah beberapa tahun gak keluar nih. Ya, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Syarah Al-Hikam, beliau menjelaskan, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basiroh minka. Kesungguhanmu di dalam mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Gusti Allah, dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang engkau dituntut untuk mengerjakannya, itu adalah suatu tanda bahwa mata hatimu telah sirna, tertutup. Ya, buta mata hatinya. Artinya apa? Yang udah dijamin sama Gusti Allah apa? Rezeki udah dijamin sama Gusti Allah. Lah itu malah kita kejar mati-matian sampai melupakan kewajiban kita kepada Gusti Allah. Sedangkan yang Allah tuntut dari kita ibadah, itu justru kita lalaikan. Yang udah dijamin kita kejar mati-matian, yang kita disuruh untuk ngelakuin malah kita lalaikan. Itu tanda alantimasil basiroh, berarti mata hati kita masih tertutup. Ya, mudah-mudahan Allah buka semua mata hati kita sehingga dapat melihat keagungan, kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Gusti Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa kita selalu berjuang di jalannya, memperbaiki diri, membersihkan hati, dan sampai akhirnya kita bertemu di suatu tempat yang indah bernama surgawi. Gila, sok banget. Tadinya mau mengukir kata-kata indah, cuma ya begitu jadinya. Ya udah, sampai di sini saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.